Perintah sholat itu sudah disampaikan ketika seorang anak sudah sampai 7 tahun. Ketika umur 10 tahun bisa dihukum ketika dia tidak melaksanakannya. Namun kenapa kita bilang Allah tidak menzalimi? Allah menghitungnya ketika balik. Masih ada sparring time, masih ada waktu dari 7 tahun, 10 tahun. Kita katakan anak-anak sekarang baliknya di umur 13 sampai 15. Berarti ada 3 tahun lagi. Masa bagaimana seorang anak itu bisa memikul kewajiban sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat Allah, tentang kemurahan Allah, tentang maha penyayangnya Allah. Karena sungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Walaupun kita tahu Allah itu maha pencipta, seyogyanya kita ketika kita menciptakan sesuatu. Katakan kita menciptakan sebuah mainan, hak kita, mau kita apakan mainan itu. Mau kita rusak, mau kita campakkan, mau kita buang, mau kita preteli, mau kita duduki, bebas. Seperti itu halnya Allah, bebas terhadap kita. Tapi Allah menyatakan Allah tidak menzalimi hambanya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi Allah nggak menganiaya seorang pun, walaupun sebesar biji zarrah. Kadang ketika kita mungkin ada saudara, teman, sahabat kita yang mungkin sedang ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, ketimpa kekurangan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berkata, kenapa aku begini? Mengapa Allah jahat sama kami? Mengapa Allah menzalimi kami, menganiaya kami? Apalagi mereka termasuk orang yang mungkin sering beribadah. Kami dah lakukan semua ibadah kan, tapi kenapa Allah menzalimi kami? Itu mungkin ada persepsi, itu mungkin ada di antara kita. Tapi Allah tegaskan, Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah. Kecilnya zarrah kita ketahui, kecil. Sebesar itu pun, sekecil itu pun Allah tidak menzalimi hambanya. Dan di dalam ayat lain juga disebutkan, itu ada di surat Al-Imran ayat 117, disebutkan masalu ma yunfikuna fi hazihil hayatid dunya kamasali rihim fiha surun asabat harsa qaumi zalamu anfusahum fa ahlaka
perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Jadi Allah sebutkan perumpamaan harta yang kita nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini seperti angin yang mengandung hawa yang dingin. Dia itu merusak tanaman orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Ini angin kebalikan dari angin yang kemarin melanda Los Angeles yang membakar, di mana di situ adalah angin yang membawa panas, angin yang membawa api. Tapi di sini adalah angin yang membawa hawa yang sangat dingin. Termasuk hawa dingin ini juga hawa yang meluluh lantakkan kaum Ad yang 8 malam 7 hari. Di sini Allah menyebutkan juga, wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Allah menegaskan, adapun bencana yang nimpa kita itu seyogianya adalah akibat perbuatan kita sendiri, akibat tangan kita sendiri. Karena sungguhnya Allah tidak menzalimi sekalipun sebesar biji zarrah. Dan tadi kita sebutkan Allah itu yang menciptakan kita. Seyogianya, seharusnya Allah bebas melakukan apa saja, tapi Allah tidak menzalimi. Ketika kita ke bumi, ke dunia ini, Allah udah mengambil sumpah kita, dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab agar kita ingat bahwa kita pernah bersumpah bahwa Allah adalah Tuhan kita, mengingatkan kita agar kita termasuk orang yang dapat kembali ke akhirat dengan selamat. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 20.283 dari riwayatnya Ubay bin Ka'af yang menafsirkan, menjelaskan tentang firman Allah di surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu ia berkata, Allah kumpulkan dan menjadikan bagi mereka ruh, kemudian membentuk rupa dan menjadikan mereka dapat berbicara, sehingga mereka dapat berbicara. Lalu Allah mengambil sumpah dan janji kepada mereka dan mempersaksikan kepada diri mereka, bukankah aku ini Rabb kalian? Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada kalian dengan 7 langit, 7 bumi. Aku persaksikan kepada kalian dengan bapak kalian Adam alaihissalam. Semoga kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, kami tidak mengetahui sumpah ini. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada Tuhan selainku, tidak ada Rabb selainku, maka jangan kalian mensekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang rasulku kepada kalian yang akan mengingatkan kalian akan sumpah dan janjiku, dan aku akan menurunkan kitab kepada kalian. Jadi Allah udah mengingatkan kita bahwa kita pernah bersumpah di dalam alam ruh bahwa kita hanya menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika kita di dunia, Allah utus Rasul, Allah utus kitab, sehingga kita tidak lupa, tidak
lupa dengan sumpah dan janji yang pernah kita ucapkan ketika di alam ruh, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah. Makanya kita tidak boleh mensekutukan dengan siapapun. Dan tidak ada alasan lagi ketika nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban, tidak ada jawaban bahwa kita tidak mengetahui sumpah ini. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, penjelasan tentang surat Al-A'raf 172. Jadi Allah tidak menzalimi. Allah sudah ingatkan duluan. Ketika kita melanggar, maka itu adalah keputusan diri manusia masing-masing yang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Bisa juga kita lihat pada contoh perintah sholat. Bagaimana Allah tidak menzalimi hambanya, bahwa di Sunan An-Nasa'i nomor hadis 3378, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasin an-na'imin hatta yastaqiz, an saririn hatta ya'mur, wa an majnun hatta ya'kila au yufiqa. Diangkat pena dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar. Kita ambil satu, bahwa diangkat pena dari anak kecil hingga dewasa. Jadi ketika orang balik, ketika orang sudah dewasa, ketika seorang anak sudah menunjukkan tanda-tanda dewasanya, di hadis di Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa salah satu tandanya itu adalah orang yang sudah tumbuh pada bulu kemaluannya. Ada juga dalam hadis lain, ketika seorang anak itu sudah bermimpi, maka ia harus melaksanakan sholat Jumat, maka itu sudah jadi kewajiban dia. Itu salah satu tanda orang yang sudah balik. Ada juga yang menyatakan bahwa berdasarkan umur, sekitar sudah 15, itu juga. Namun kita di sini melihatnya dari sisi perintah sholat. Perintah sholat. Di Sunan Abu Daud nomor hadis 417, Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak kecil untuk sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila ia mencapai 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Di dalam Sunan Abu Daud yang lain, dalam nomor hadis yang lain di 418, redaksi yang sama, namun ada penambahan, pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Jadi perintah sholat itu sudah disampaikan ketika seorang anak sudah sampai 7 tahun. Ketika umur 10 tahun bisa dihukum ketika dia tidak melaksanakannya. Namun kenapa kita bilang Allah tidak menzalimi? Allah menghitungnya ketika balik. Masih ada sparring time, masih ada waktu. Dari 7 tahun, 10 tahun, kita katakan anak-anak sekarang baliknya di umur 13 sampai 15. Berarti ada 3 tahun lagi. Masa bagaimana seorang anak itu bisa memikul kewajiban sholat, sehingga ketika pun ia meninggalkan belum ada dosa padanya. Dihitung dosa ketika sudah balik. Jadi Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah tidak memberikan hukuman langsung, tidak langsung vonis dosa, tidak. Allah, Nabi sudah ajarkan ketika perintah sholat sudah diperintahkan
dilaksanakan, diberikan kepada anak-anak ketika 7 tahun, sudah berikan hukuman ketika tidak dilaksanakan 10 tahun, diharapkan, diyakini setelah itu seorang anak sudah tumbuh kebiasaannya untuk sholat. Rugi dia ketika tidak sholat, rugi dia ketika meninggalkan sholat. Apalagi yang laki-laki, sholat kita adalah di masjid. Itu seorang laki-laki. Tentu seorang anak-anak laki-laki dari mulai 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat ke masjid. Jika tidak dilanggarnya 10 tahun boleh dihukum, tapi hukuman ataupun yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak meninggalkan trauma. Jangan sampai menganiaya gara-gara kita menjalankan perintah Allah. Ini aja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf kurang lebih atas penyampaian yang telah kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.